Selamat siang Bu Nurina. Siang Marika. Ya Bu Nurina, terima kasih ya. Bu Nurina ini sudah bersedia saya jadikan rekan kolaborasi untuk supervisi proses pembelajaran ya Bu Nurina. Nah, besok kan kita melakukan supervisi proses pembelajarannya Bu Nurina ya. Nah, Iya. sebelumnya saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan untuk mengawali supervisi. Nah, Bu Nurina, jadi ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bu Nurina. Yang pertama, KD atau indikator apa yang ingin Bu Nurina sajikan pada pembelajaran besok? Terima kasih Bu Erika. Saya akan menjawab. Untuk besok, insya Allah saya memakai KD itu tentang menganalisis perkembangan seni budaya Nusantara. Indikatornya itu meliputi satu, menganalisis makna lagu daerah Nusantara, yang kedua menganalisis simbol notasi lagu daerah Nusantara, dan yang ketiga menganalisis membaca notasi simbol notasi lagu daerah Nusantara. Menarik sekali ya Bu Nurina ya, ini jadi seperti hal yang melestarikan budaya bangsa ya. Oh ya, untuk pembelajaran besok, metode pembelajaran apa yang akan digunakan oleh Bu Nurina? Atau mungkin menyebutkan dulu model pembelajarannya apa? Metode pembelajaran yang saya gunakan besok itu yaitu PJBL atau Project Based Learning Bu Erika. Ya, karena dengan metode ini saya berharap anak-anak itu dapat menghasilkan atau menciptakan proyek dalam waktu tertentu secara berkolaboratif. Iya. Ya, seperti contohnya ini kan indikator saya itu tentang yang pertama menganalisis makna lagu. Jadi kita selain bisa menyanyikan lagu, kita juga harus tahu maknanya. Kalau setiap daerah atau setiap tempat itu kan liriknya beda-beda. Ada yang bahasa Jawa, ada yang dari Papua, itu maknanya apa? Itu kita harus menganalisis. Kemudian kalau sudah mengerti maknanya, kita mengarah ke notasi. Dulu kan kalau lagu daerah itu ciri-cirinya itu kan nggak pakai notasi, jadi langsung aja diciptakan menggunakan liriknya, langsung diciptakan tanpa notasi kan, langsung nyanyi gitu ya. Nah, sekarang kan sudah berkembang, jadi sudah ada notasi ada dua macam, notasi angka sama notasi balok. Jadi untuk anak-anak ini saya kenalkan dasarnya dulu, yaitu notasi angkanya dulu. Kalau sudah mengerti membaca notasi angka, baru nanti kemudian anak-anak saya ajak untuk memainkan lagu dengan alat musik itu. Keren. Bu Nurina, ini kan lagu daerah di Indonesia itu kan sangat banyak ya. Ini nanti untuk proses belajar besok itu pakai lagu apa Bu Nurina? Kemarin itu saya gunakan daerah Jawa Timuran dulu, nanti. Tapi ini untuk besok saya gunakan di Jawa dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Berarti beberapa daerah tapi bertahap gitu ya. Oke Bu Nurina, pertanyaan yang ketiga, alat atau bahan sumber belajar apakah yang sudah Bu Nurina siapkan untuk pembelajaran besok? Untuk pembelajaran besok saya menggunakan alat LCD, proyektor, dan juga laptop. Kemudian sumber belajarnya saya menggunakan PowerPoint, video pembelajaran, buku digital, kemudian buku-buku lagu daerah, sama FKBD. Berarti Bu Nurina ini kan sudah menyiapkan bermacam-macam untuk pembelajaran besok Bu Nurina. Di situ untuk area pengembangannya apa, atau mungkin apa yang akan dinilai oleh Bu Nurina dari siswa besok setelah proses pembelajaran? Yang akan dinilai mungkin dari segi pembelajaran proyek tadi, anak dapat membaca notasi angka yang pertama, kemudian dapat
menyanyikan lagu dengan benar, tinggi rendahnya nada dengan benar, dan juga dapat saling bekerja sama dalam satu tim untuk menyanyikan lagu tersebut, serta menjelaskan maknanya tadi. Kemudian untuk mencapai pengembangan tersebut, strategi apa yang dilakukan Bu Nurina? Barangkali mungkin pakai PJB tadi, atau mungkin memberikan kesempatan pada siswa untuk tanya jawab atau berdiskusi. Boleh disampaikan. Untuk apa tadi Bu? Strategi yang dipersiapkan oleh Bu Nurina gitu, supaya nanti siswanya bisa mencapai tujuan pembelajaran. Untuk strategi besok ini saya pakai PJBL ya, jadi runtutannya yang pertama tetap pendahuluan seperti biasanya, berdoa, mengkondisikan diri siap belajar, kemudian memeriksa kesiapan siswa seperti kehadiran, kerapian, kebersihan, kelengkapan pembelajaran dan lain-lain. Kemudian saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan tematik gitu ya. Pertanyaan untuk sebelum memulai pembelajaran, kemudian juga menyampaikan tujuan pembelajaran. Terus itu saya masuk ke intinya, yaitu yang pertama menentukan pertanyaan mendasar tentang misalnya siapa yang pernah membaca notasi angka, apa sih notasi angka itu, kemudian apakah kalian mengetahui makna-makna tentang lagu daerah, misalnya Bendera Pacu itu cerita tentang apa sih gitu. Itu kan pertanyaan mendasar untuk siswa. Kemudian mendesain perencanaan proyek, menyusun jadwal, memonitor peserta didik, menguji hasil dan mengevaluasi. Terakhir penutup. Iya. Tadi dari penjelasan ini ternyata saya bisa menangkap kalau anak-anak sudah diajak belajar tentang kompetensi sosial emosional, terutama tentang kesadaran diri gitu kan. Di sini tadi Bu Nurina rencananya besok mengajak anak-anak berdoa, kemudian menyiapkan diri, kelengkapan pembelajaran, itu juga salah satu bentuk pembelajaran kompetensi sosial emosional. Iya. Baik Bu Nurina, terima kasih atas jawabannya. Semoga besok proses pembelajaran bisa berlangsung dengan lancar. Siap besok Bu Nurina. Terima kasih Bu Nurina. Terima kasih Bu Nurina. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Kita sebelum memulai pelajaran, mari dipimpin berdoa terlebih dahulu. Silakan Fania dipimpin berdoa. Di tempat duduk siap gerak, doa mulai. Doa selesai. Nurina absen dulu, siapa yang tidak hadir nanti yang saya panggil namanya angkat tangan. Ajeng, Bagus, Bunga, Catur, Dinda, Eka, Fabian, Frans, Garindra, Indi, Linda, Muhammad Zaidan, Muhammad Ihsan, Muhammad Rizal, ini Nadine, Nafid, Olivia, Puspa, ya Fania. Oke, terima kasih hadir semua ya. Alhamdulillah. Ya, tujuan pembelajarannya apa? Yang pertama itu peserta didik melalui diskusi kelompok dapat menganalisis makna lagu daerah dengan benar.
Yang kedua, peserta didik melalui diskusi kelompok nanti dapat menganalisis simbol, notasi lagu daerah dengan benar. Dan yang terakhir, peserta didik melalui diskusi kelompok dapat membaca simbol notasi angka lagu daerah, gundul-gundul, pacul dengan benar. Dari sini ada yang ditanyakan? Sudah jelas. Oke, baik. Sebelum masuk ke materi, ya, Bu Nurna mau memberikan tes awal untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan kalian tentang notasi, ya. Notasi apa? Tentang lagu daerah? Gundul pacul. Ya, di sini ada yang pernah bernyanyi gundul pacul lagunya? Sudah pernah ya? Sudah dengar lagunya? Sudah. Oke, baik. Saya ingin memilih salah satu kira-kira anak di sini siapa yang berani menyanyikan lagu gundul pacul. Angkat tangan. Ya, silakan. Gimana? Gundul pacul gembelengan, umbi waktu gembelengan, waktu bimbang sekoni dari salakan, waktu bimbang sekoni dari salakan. Terima kasih, tepuk tangan buat teman kita ya. Bagus sekali. Oke, itu tadi liriknya. Sudah hafal semua ya kalau lirik ya? Sip, bener. Ya, ini yang di papan ini ya lagu daerah itu. Kak, materinya. Oke, dibuka materinya ya. Di situ ada lagu daerah pengertiannya. Lagu daerah itu berfungsi sebagai sarana hiburan dan juga sebagai pengiring tari dalam sebuah upacara hingga media untuk berkomunikasi. Selain itu, sejumlah lagu daerah juga memiliki lirik yang unik dan makna yang mendalam. Contohnya, lagu yang tadi dinyanyikan yaitu Gundul Pacul. Selanjutnya, bisa dibacakan, Mas, silakan dibaca. Lagu daerah yang sebelahnya kata gundul. Ya. Kepada botak atau tidak berambut, kepada hilang, bahkan sebagai kemuliaan dan kehormatan, sementara rambut merupakan mahkota atau kehidupan kepala. Baik. Lanjutnya, yang bawahnya Fania dibaca. Kata pacul berarti cangkul yang digunakan oleh petani. Menurut orang Jawa, pacul berarti papat kang ucul atau empat yang lepas. Ya, baik. Jadi di sini artinya apa sih gundul pacul? Gundul itu tahu artinya apa? Botak. Ya, tidak memiliki rambut. Di situ sudah dijelaskan botak atau tidak berambut. Ya, kepala dilambangkan sebagai kemuliaan dan kehormatan, sementara rambut merupakan mahkota keindahan kepala. Jadi gundul memang tidak ada rambutnya. Kemudian pacul berarti alat cangkul ya, cangkul yang dipakai petani. Menurut orang Jawa, pacul itu berarti papat kang ucul, empat yang lepas ya, papat kang ucul. Di sini yang lepas itu apa saja, yang ucul apa aja? Yang pertama ya, kemuliaan seseorang itu tergantung pada empat ya. Ini yang ada di lirik gundul pacul itu, harusnya manusia itu memiliki empat kemuliaan. Di antaranya itu mata. Yang pertama, mata itu untuk melihat kesulitan rakyat. Yang kedua, telinga untuk mendengar nasihat. Yang ketiga, hidung untuk apa? Mencium kebaikan. Yang keempat, mulut untuk berucap keadilan.
Nah, jadi intinya dari lagu Gundul-Gundul Pacul itu apa? Filosofinya coba dibaca. Ya, silakan. Ya, dibaca. Seorang pemimpin yang lupa bahwa dia sedang mengemban amanah rakyat, namun dirinya malah menggunakan kekuatan sebagai kemuliaannya, menggunakan kedudukannya untuk berbangga-bangga di antara manusia yang menganggap kekuasaan itu karena kepandaiannya. Baik, jadi itu ya. Saya lanjutkan. Nah, di sini setelah kita mengetahui tentang maknanya lagu Gundul-Gundul Pacul, seperti tujuan tadi, tujuannya Bu Nurina yaitu kita akan belajar tentang notasi. Notasi bermusik ya. Jadi yang saya pilih itu nanti notasi angka. Notasi itu apa? Notasi merupakan salah satu unsur penting dalam musik. Ya, notasi adalah alat bagi seseorang musisi untuk mendokumentasikan karyanya. Notasi juga merupakan alat bagi para penikmatnya untuk membaca karya musik yang dihasilkan. Dari notasi kita bisa mengetahui tinggi rendahnya suatu nada. Di sini ada video. Coba kalian amati dulu. Sol itu gini, sol ke atas ya sampai do tinggi. Di situ angklung itu merupakan salah satu alat musik apa? Melodis atau ritmis? Kalau kita lihat tadi, melodis, ada melodinya do, re, mi, fa, sol, la, si, do tadi ya, berarti melodis. Notasinya pakai apa? Pakai simbol, pakai tangan. Oke, kita lanjut. Ya, ini tadi. Ya. Coba semuanya dipraktekkan. Do. Do, bawah ya. Do di sini. Bukan gini. Do. Nah, do. Kemudian re. Dan ya, yang pertama panjang do-nya, do. Yang kedua do silent, nggak ada suara. Jadi kosong itu berhenti, nggak ada suara. Dari sini contohnya tadi hampir sama, do titik. Jadi do-nya panjang, do re, do re.
Di sini do re, bawahnya do. Ya, di sini ada garis sebenarnya ini. Do re ini ada garis atas, ada garis, ada garis, ada garis. Berhubung ini tidak terlihat. Jadi kalau ada garis atas itu berarti cepat. Dalam satu ketukan itu ada 2 angka not. Do re, do re, do re, do re. Di sini ada 2 garis atasnya. Ini 1, ini ada 2 garis. Do 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 re 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 re, do 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 re 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 re. Paham ya? Coba dari awal. Yang pertama, kita bareng-bareng. 1, 2, 3. Do re do re do re do re do 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 re 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 do 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 re 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 re. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Anak-anak, ini nanti kan kalian akan membaca notasi angkanya. Saya beri waktu kira-kira 2 kali pertemuan cukup ya. Jadi minggu ini kalian berlatih dulu, nanti minggu depan kita ketemu lagi sudah harus siap presentasi maju di depan kelas. Ya, jadi kita kesepakati untuk 2 pertemuan cukup ya. Oke, silakan dilanjut lagi. Oke, ada yang mungkin ada yang ditanyakan? Ya, silakan apa? Oh ya, di partitur kalian itu kan ada garis lengkung ya, ketika notasi do sama si. Dilihat dulu. Do sama si, bawahnya ada garis lengkung. Kira-kira ada yang tahu apa itu artinya garis lengkung? Nggak tahu ya. Jadi garis lengkung itu merupakan tanda bahwa dia itu tidak boleh berhenti. Jadi diteruskan. Contohnya ya, saya bacakan dulu. Itu kan kosong ya awalnya. Kosong, kosong, kosong. Do, mi, fa, sol, sol. Si, do, si, sol. Jadi si, do, si, sol. Nggak boleh berhenti. Si, do, si, sol. Nggak boleh putus. Si, do, si, sol. Gitu. Coba ya, kita bareng-bareng ya semuanya ya. Bareng-bareng. Disimak. Oke, hitungan ketiga masuk. 1, 2, 3. Do, mi, fa, sol, sol. Si, do, si, sol. Do, mi, fa, sol, sol. Si, do, si, sol. Do, mi, sol. Fa, sol, fa, mi, do. Do, mi, sol. Fa, sol, fa, mi, do. Fa, mi, do. Oke, dari sini ada pertanyaan? Enggak ya? Dilanjut lagi. Habis itu kalau sudah siap, saya panggil kelompoknya untuk maju ke depan.
Sudah siap ya semuanya? Nanti penilaiannya kita lihat di sini. Yang dinilai itu adalah yang pertama tinggi rendahnya suatu nada. Do, mi, do, mi. Jadi do seberapa, mi-nya seberapa, jangan sampai sama. Do, mi, fa, sol, si, do, itu tinggi rendahnya nada. Panjang pendeknya suatu nada ya. Panjang pendeknya tadi sudah dilihat, kalau ada titik itu panjang. Yang ketiga, ketepatan nada. Jangan sampai salah. Fa dibaca sol, sol dibaca la. Ketepatan nada. Yang keempat, kelantangan suaranya. Jadi suaranya kalau sudah di depan jangan sampai bisik-bisik. Do mi, fa, sol, si, do. Yang keras. Suaranya yang lantang. Yang terakhir sama ekspresi. Harus senyum, harus ceria. Ya, dari 5 ini ada yang ditanyakan tentang penilaiannya? Sudah jelas ya? Oke, disiapkan, akan saya panggil kelompoknya. Kelompoknya Rizal. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Fadril. Perkenalkan nama saya Nafid Fadril. Perkenalkan nama saya Muhammad. Perkenalkan nama saya Fabian Bagusirafi. Kami dari kelompok 3 sini akan membacakan makna yang ada dari lagu Gundul-Gundul Pacul dan akan menyanyikan dari not-notanya. Yang pertama, makna yang ada di dalam lagu Gundul-Gundul Pacul yaitu di bait pertama, lagu Gundul-Gundul Pacul mengandung makna seorang pemimpin yang lupa bahwa dia sedang mengemban amanah dari masyarakat. Namun dirinya malah menggunakan kekuasaannya sebagai kemuliaannya dan menggunakan kedudukannya untuk berbangga-bangga di antara manusianya dan menganggap kekuasaan itu ada karena kepandaiannya sendiri. Di sana ada kata gemblengan yang memiliki arti besar kepala, sombong, sembrono, dan tidak serius dalam menggunakan kehormatannya. Gemblengan diartikan sebagai pemimpin yang lupa bahwa dirinya sedang mengemban amanah rakyat. Oke. Itu tadi adalah makna yang ada di lagu Gundul-Gundul Pacul. Selanjutnya kita akan melihat ya, ini bagaimana kelompok 3 akan menyanyikan notasi lagu Gundul-Gundul Pacul. Bu Nurina hitungi 3 ketuk langsung masuk ya. Siap? Bareng-bareng. 1, 2, 3. Do mi fa sol sol si do si sol. Do mi fa sol sol si do si sol. Do mi sol fa sol fa mi do do. Do mi sol fa sol fa mi do. Oke, tepuk tangan semuanya buat kelompok 3. Oke, silakan ditutup. Terima kasih. Itu tadi adalah presentasi kami dari kelompok 3 tentang lagu Gundul-Gundul Pacul. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin di sini kelompok lain ada yang memberi tanggapan tentang penampilan kelompok 3. Mungkin ada yang ingin menanggapi tentang penampilan kelompok 3. Silakan. Saya. Ya. Kelompok 3 penampilannya ekspresinya datar. Ekspresinya datar. Ya. Tadi nggak ada senyum sama sekali, tegang mungkin ya di depan ya. Do mi fa sol sol. Sebelum kita mengakhiri, Bu Nurina akan mengadakan kuisis. Jadi kuis
yang harus kalian kerjakan. Silakan dibuka kuisisnya. Oke, silakan kalian masukkan kode QR-nya. Sudah semua? Oke, silakan dikerjakan. Cukup, sudah mengerjakan semua ya. Ini ya, siapa? Kita lihat yang tertinggi adalah Indi. Angkat tangan Indi. Ya, angkat tangan Indi, mana Indi? Oke, Indi. Yang kedua Bunga. Yang ketiga tadi siapa? Zaidan. Mana Zaidan? Iya, yang ketiga. Tepuk tangan buat kita semua ya. Sudah melakukan yang terbaik. Dari sini ada pertanyaan? Enggak? Oke. Jadi kesimpulannya apa untuk hari ini, untuk pertemuan kita selama tadi pembelajaran? Kesimpulannya apa? Silakan. Iya. Ada 3 notasi musik, yaitu pertama notasi angka, kedua notasi balok, ketiga notasi simbol. Oke, bagus sekali ya. Jadi yang disampaikan teman kalian tadi, notasi itu ada 3, benar ya? Notasi angka, balok, sama simbol yang bisa dengan tangan tadi. Oke, berikutnya apa lagi? Ya? Notasi merupakan tanda tertulis untuk melambangkan atau menjadi simbol dalam penulisan musik. Ya, betul sekali juga. Jadi notasi adalah merupakan suatu simbol untuk penulisan suatu musik. Sudah jelas ya dari pertemuan kita hari ini. Jadi untuk kedepannya tadi jangan lupa membawa alat musik ya. Kita lanjutkan nih dalam tahap piano pasca observasi pembelajaran dengan Bu siapa? Bu Nurina. Menyenangkan sekali ya Bu pembelajarannya Bu Nurina. Iya, karena seni musik Bu ini. Nyanyi-nyanyi terus. Menyenangkan. Dalam kegiatan piano pasca observasi ini nanti yang akan dilaksanakan oleh CGP yaitu Bu Rika yang nanti akan menyampaikan tentang tujuan percakapan dan hasil analisis data observasi pembelajaran. Kemudian panjenengan melakukan percakapan umpan balik nanti berdasarkan catatan hasil umpan balik ada lembarnya sudah siap ya. Kemudian percakapan perencanaan area pengembangan. Nanti juga ada lembarnya sudah disiapkan. Sampun. Monggo Bu Rika. Baik, terima kasih Bu Nia, Bu Nurina, Bu Rika.
Selamat pagi Bu Nurina. Selamat pagi, Bu. Bu Nurina, pertama saya tentunya mau mengucapkan terima kasih Bu Nurina karena Bu Nurina sudah bersedia saya supervisi pembelajaran di kelasnya Bu Nurina. Dan kemarin itu setelah kita ngobrol di pra observasi, ya kemarin Bu Nurina sudah cerita nanti yang akan dilakukan selama pembelajaran ini apa saja. Kemarin sudah diceritakan sama Bu Nurina di pra observasi. Kemudian ketika supervisi atau observasi, ya hari Selasanya itu Bu Nurina, itu kan kemarin saya mengamati pembelajarannya Bu Nurina dari awal sampai akhir. Kemarin itu saya melihat pembelajarannya cukup menarik ini karena seni musik gitu. Terus anak-anak diajak bernyanyi, ada presentasi gitu kan. Terus di situ juga mengangkat budaya Indonesia gitu. Nah, sekarang saya ingin bertanya gitu, mungkin sekaligus kita ini sesi kucing, istilahnya kita ngobrol-ngobrol. Barangkali nanti Bu Nurina punya kesulitan atau mungkin ada kendala selama pembelajaran, nanti bisa kita ngobrol-ngobrol ya. Oke. Kebetulan ini kan saya guru yang agak lebih senior daripada Bu Nurina. Terus kemarin ini kan saya juga mengikuti program pendidikan guru penggerak Bu Nurina. Nah, mungkin ada hal-hal yang pernah saya pelajari nanti bisa kita sharing gitu. Iya, siap. Oke. Ya Bu Nurina, ini berkaitan dengan pembelajaran Bu Nurina kemarin. Itu bagaimana perasaan Bu Nurina setelah mengajar kemarin? Saya kemarin mengajar tentang seni budaya, materinya tentang notasi balok dan notasi angka ya Pak. Jadi saya melihat anak-anak itu sangat bersemangat, di situ saya merasa sangat senang kalau ada anak-anak yang tertarik banget sama materi saya. Kadang-kadang kan kalau mungkin tentang seni, anak-anak itu biasanya kan diajarkan seni rupa gitu kan. Saya tambahkan dengan seni musik, anak-anak di sini merasa sangat bersemangat sekali. Ya, misalnya ada bernyanyinya, juga mungkin materi baru ya dari SMP mungkin belum diajarkan. Jadi waktu di SMK ini saya kenalkan tentang notasi lagu daerah. Ya, saya melihat kemarin Bu Nurina itu kasih kesempatan untuk anak-anak, siapa yang bisa nyanyi lagu Gundul-Gundul Pacul, ternyata pada angkat tangan gitu loh, mau menyanyikan lagu. Di awal pembelajaran itu sebelum mulai saya tanya anak-anak. Kemudian Bu Nurina kan pernah menunjukkan RPP-nya Bu Nurina ketika sebelum observasi itu Bu Nurina. Nah, menurut Bu Nurina, apakah pembelajaran kemarin itu sudah sesuai dengan yang direncanakan Bu Nurina? Kalau menurut saya sudah sesuai, sudah sesuai dengan RPP yang saya buat. Iya. Kan saya lihat juga Bu Nurina menggunakan PJBL ya, Project Visual. Kemudian Bu Nurina, karena sesuai dengan yang direncanakan oleh Bu Nurina, selain pembelajaran yang sesuai itu mungkin ada kendala atau mungkin kesulitan yang ditemui Bu Nurina, mungkin ada yang secara global itu sudah sesuai semua dengan perencanaan, tapi mungkin ada. Oh, ketika dilakukan pembelajaran ternyata saya menemui kendala. Kendala ada dari yang pertama itu kendala di internet, karena di akhir pembelajaran kan saya menggunakan aplikasi krisis ya. Mengharuskan anak-anak membuka aplikasinya itu harus butuh internet juga. Jadi kendalanya ketika pembelajaran itu anak-anak itu ada yang nggak ada paketan, jadi nggak merata. Anak-anak itu ada yang sudah mengerjakan lebih dulu dan ada anak-anak yang saya ini masih proses masuk, ini nggak ada paketannya gitu, jadi nggak barengan mengerjakan krisis. Paketan internet itu ya, paketan internet nggak ada. Iya, terus kemudian karena kendala seperti itu, menurut Bu Nurina solusinya apa ya? Kalau internet mungkin ya temannya bisa membantu untuk menetering teman yang nggak ada paketan itu Bu.
kebetulan kelasnya jauh dari titik internet ya. Iya, di pojokan atas. Di atas. Iya, iya. Iya, sama seperti di kelas saya biasanya juga gitu. Kita menggunakan aplikasi yang berbasis internet, kadang anak ada yang nggak punya kuota gitu loh. Iya. Berbagi sama temannya gitu. Berarti tethering ya. Iya. Terus untuk penilaiannya bagaimana Bu Nurina? Itu kan memang anak-anak selesainya enggak barengan gara-gara kendala internet gitu kan. Akhirnya menunggu kan, menunggu semuanya selesai. Waktunya agak lama. Berarti diberikan dispensasi waktu lagi. Oke Bu Nurina, saya juga tertarik dengan pembelajaran Bu Nurina. Di sana ada video pembelajaran, ada menyanyi bersama-sama gitu. Ada LKPD-nya juga gitu, ada kerja kelompok, ada presentasi, kemudian anak-anak ternyata juga mengikuti kuisis dengan bersemangat. Ternyata agak ribut sedikit gara-gara lu ini saya nggak bisa paketan gitu kan. Betul. Nanti kendalanya teratasi gitu kan Bu Nurina. Jadi saya kemarin juga lihat Bu Nurina ini dari awal sampai akhir itu ngajak anak-anak istilahnya menyadari diri mereka sendiri, misalnya diajak berdoa bersama, kemudian ngecek kelengkapan pembelajarannya, gitu kan. Mengingatkan tiketnya juga gitu kan. Mungkin ada lagi Bu Arika, kendalanya itu kalau dari segi apa ya, kan kita membaca notasi dan menyanyikan nanti kan kedepannya anak-anak harus bisa mempraktekkan menyanyi dengan benar. Nah, itu kan anak-anak pasti rame, do re mi fa sol do mi fa sol sana keras sendiri, sini juga keras kan kelompokan. Nah, itu saya juga untuk koordinasikan anak-anak gitu ya. Kelompok itu. Jadi gurunya juga harus ekstra suaranya keras juga. Jadi sana rame sama-sama nyanyi juga sama gitu. Saking bersemangatnya ya mereka itu. Iya, mungkin ya butuh mic mungkin ya gurunya nanti. Iya, boleh untuk pembelajaran berikutnya gitu ya. Sama kemarin saya menggunakan alat untuk ketukan itu loh Bu, kan anak biar bareng. Kalau nyanyi kan ada yang cepet sendiri, ada yang kurang cepet. Jadi saya ketukin pakai alat ketukan kayak kayu gitu. Wah, ya bareng, ya gitu. Biar bareng. Pak. Kalau nggak pakai ketukan itu cepet-cepetan angger gitu lah nyanyi gitu. Nggak sesuai dengan ketukannya. Jadi ya itu tadi saya harus menyiapkan alat kayu berupa kayu itu tadi untuk temponya. Oke Bu Nurina, berarti tadi itu memang kesulitannya itu ada dua, selain internet sama itu mengkondisikan kelas gitu. Supaya tetap kondusif gitu. Biar anak-anak yang bersemangat ini tidak saling saut-sautan gitu. Mungkin ada lagi kendalanya. Saya rasa kalau saya sih itu aja sih. Mungkin Bu Arika bisa menambahkan kemarin melihat. Iya. Saya lihat sudah berlangsung dengan baik gitu loh pembelajarannya Bu Nurina. Anak-anak juga saya lihat kok bersemangat, sampai saking bersemangatnya rame di sini rame gitu kan, saling bersaing. Kalau begitu Bu Nurina, dari hal yang kita bicarakan tadi kan ada hal yang sudah baik gitu, ada kendala juga. Menurut Bu Nurina apa hal yang baik untuk dilanjutkan di pembelajaran selanjutnya Bu Nurina? Untuk pembelajaran selanjutnya ya saya akan menyiapkan tetap RPP yang akan saya buat untuk pembelajaran berikutnya. Kemudian juga saya tetap memakai model pembelajaran PJBL karena PJBL itu kan nanti anak-anak diharapkan bisa menciptakan suatu proyek ya, jadi pas untuk pembelajaran seni budaya, seni musik juga itu.
Dan yang terakhir ya mungkin saya akan nanti membuat bahan ajar yang menarik, Iya. menarik bagi siswa, baik pembelajarannya nanti dari saya maupun ambil dari internet. Kayak yang kemarin itu kan saya ambil di internet. Iya. Untuk pembelajaran musik angklung, notasinya gimana, musik piano, notasinya gimana, itu saya ambil dari internet. Juga Berbeda-beda ya tahu begitu iya notasinya. notasi angklung kita pakai tangan. Iya. Notasi kalau itu angka juga beda-beda. Karena kan terbatasnya sarana juga Sarana, ya. iya. Anak-anak itu juga butuh langsung melihat daripada kita bicara dulu itu gini, tapi nggak bisa kayak membayangkan aja ya kayak gitu. Jadi kalau ada videonya anak-anak merasa tertarik, oh kayak gini musiknya, oh kayak gini temponya, tata letaknya, nada juga harus paham. Jadi di video itu ada semua. Oh iya. Bisa dilihat secara detail. Betul. Itu berarti bisa saya masukkan salah satu kendala juga ya Bu Nurina ya, terbatasnya alat musik di sekolah ya. Alat musik gitu. Iya. Selain nanti bisa mengajukan ke sekolah ya, semoga saja nanti dapat alat musik baru. Iya, mudah-mudahan. Sementara mungkin bisa pakai video pembelajaran supaya anak-anak benar-benar bisa mengamati perbedaan notasi antara satu alat musik dengan alat musik lainnya. Baik Bu Nurina. Mudah-mudahan diajukan ya untuk pembelajaran berikutnya. Terima kasih Bu Nurina ya. Sama-sama Pak Rika. Kita ini secara tidak langsung memang kita prosesnya kolaborasi sekaligus coaching ya. Saya ini melihat pembelajarannya Bu Nurina, saya juga belajar. Oh, ini ada hal-hal baik yang bisa saya terapkan di pembelajaran saya gitu. Bu Nurina baik, karena kemarin kan Bu Nurina sudah bersedia nih saya observasi. Dari mulai kita ngobrol di sebelum pembelajaran, pengamatan ketika pembelajaran, dan sekarang Bu Nurina. Karena saya nanya Bu Nurina gitu, gimana perasaan Bu Nurina setelah menjalani semua proses tersebut gitu? Setelah ini Banyak ngobrol sama saya ini. Saya merasa senang, sangat terbantu sekali juga sama Pak Rika, karena dengan kita berdiskusi seperti ini, Bu Arika itu banyak memberikan masukan sama saya, jadi saya bisa mengatasi kesulitan-kesulitan ketika pembelajaran, dan saya merasa punya teman kan Bu Arika kan guru saya ya. Iya ya, ketahuan ini umurnya. Seperti punya teman yang bisa diajak berdiskusi, diajak sama, memberikan masukan kayak gitu. Jadi sangat terbantu sekali untuk pembelajaran berikutnya. Mbak Rika kan sangat pintar sekali. Jadi saya tuh menambah wawasan banyak sekali dari Mbak Rika. Iya, sama saja gitu kami. Karena kan memang kita itu sebagai guru kan ilmunya itu selalu berkembang Bu Nurina. Jadi ada pembaharuan lagi gitu kayak sekarang kan. Kalau dulu kita belum mengenal pembelajaran berdiferensiasi gitu kan. Seperti kemarin ternyata saya lihat ketika ngobrol sama Bu Nurina, sudah ternyata gitu. Ternyata Bu Nurina menyediakan berbagai macam media pembelajaran di situ ya, ada video gitu, ada KPD, ada PowerPoint gitu kan. Terus anak-anak diajak praktik langsung nyanyi gitu. Termasuk diferensiasi. Masih banyak Mbak Rika masukan-masukannya untuk saya. Baik Bu Nurina, pertanyaan-pertanyaan saya di pasca observasi atau pasca supervisi pembelajaran itu cukup sekian Bu Nurina. Barangkali ada hal lain yang masih perlu diobrolkan dengan saya Bu Nurina? Mungkin untuk itu tadi alat musiknya itu ya Bu Arika ya. Alat musiknya itu mungkin anak-anak kalau bosan di kelas kan biasanya aku bosan di kelas itu saya suruh explore untuk keluar misalnya
dalam bermain musik kan mungkin terganggu kanan kiri di kelas itu kan, jadi nanti rame ya, saya suruh keluar juga, nanti anak-anak itu membuat kayak ensemble musik kayak gitu di luar gitu. Jadi mungkin ya itu aja, ada tempat khusus untuk Studio ya ya. kayak gitu lebih enak lagi Bu. Bisa disahkan seperti itu. Jadi dunia Sore ya. Dunia semoga gitu. Jadi semoga nanti mungkin kalau di sekolah kita ada studionya juga mendukung itu lebih baik gitu kan. Ya, Bu Nurina, terima kasih atas waktunya. Sami-sami. Terima kasih.